cita-cita yang mulia Indonesia. Jadi nanti kita akan diskusi kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ahmad Syamsi ya. Bagaimana sebenarnya Pancasila itu, falsafah nilai-nilai dasarnya, dan bagaimana nilai-nilai dasar dari Pancasila itu bisa menggunakan nasionalisme. Itu kita sebagai ASN. Untuk itu kepada Bapak Ahmad Syamsi kami persilakan. Masih semangat semua ya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya agak sedikit membawakan materi menyangkut dengan pemahaman dan implementasi Pancasila dalam mewujudkan nasionalisme ASN sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Slide-slide-nya kepada teman-teman sekalian. Langsung saja kita masuk kepada pengertian nasionalisme. Ya, pengertian nasionalisme ini menurut beberapa pakar. Yang pertama yaitu Joseph Ernest Renan. Beliau mengatakan bahwa sekelompok individu yang ingin bersatu dengan individu lain dalam kemauan dan kemampuan psikis. Contohnya, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai bangsa dan budaya dapat menjadi satu bangsa dan satu negara. Contoh yang kedua atau teori yang kedua yang disampaikan oleh yaitu nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi yang diberikan individu kepada negara dan bangsa. Terus, nasionalisme lagi dipaparkan oleh Louis Schneider, bukan Schneider pemain Belanda ya, Louis Schneider. Ia menyampaikan bahwa atau ia mendefinisikan bahwa hasil dari faktor-faktor politis, ekonomis, sosial dan intelektual pada suatu taraf tertentu dalam sejarah. Menurut beliau menyangkut dengan nasionalisme tadi. Jadi, secara garis besar kita dapat menarik kesimpulan bahwa nasionalisme itu penting. Mengapa saya katakan penting? Karena setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme kepada bangsanya sendiri. Oke, baik teman-teman, lanjut ke slide 2. Implementasi nilai Pancasila dalam membangun semangat nasionalisme. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara ini bagaimana kita harus memahami, karena warga negara Indonesia itu harus memahami ideologinya, yaitu Pancasila. Dalam sekalian untuk mempertanyakannya sehingga kita bisa berdiskusi bersama. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dimaksudkan dalam bentuk ideologi negara karena ia memiliki nilai. Nilainya apa? Nilainya yaitu kebebasan dalam memilih agama dalam menjalankannya. Sekali lagi saya ulangi. Nilai dari sila pertama yaitu kebebasan dalam memilih agama dan menjalankannya. Contohnya ya, jika umat Islam atau umat Kristiani dan banyak ya agama kita di Indonesia ini sedang merayakan ibadah hari raya ya, atau ibadah-ibadah yang tergantung atau masing-masing dengan agamanya, sebaiknya umat yang lain tidak mengganggu ibadahnya. Gitu. Di situ ada sikap nasionalisme ya, saling menghargai antara satu agama dan yang lain. Yang berikut, sila yang kedua. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki nilai-nilai. Ya, nilai dalam sila kedua ini yaitu mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan. Sila kedua dari Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya,
peduli terhadap sesama, saling membantu jika ada teman atau tetangga yang kesulitan. Jadi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kedua ini, di mana kita saling bertenggang rasa ya, memiliki rasa kemanusiaan, yang kemudian jika ada teman-teman yang sakit atau jatuh dalam bentuk apapun ya, jatuh bukan berarti tidak bisa bangkit lagi ya, karena jatuh tidak bisa bangkit lagi berarti itu judul lagu butiran debu. Jadi di sini rasa kepedulian yang ditanamkan dalam nilai-nilai sila kedua itu sangat penting sebagai warga yang bernegara. Baik teman-teman, masuk ke sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Pancasila dapat diamalkan jika masyarakat menyadari bahwa manusia itu berada dalam keragaman dan golongan-golongan yang berbeda dan mempunyai keinginan untuk hidup bersama. Persatuan Indonesia ya. Sila ketiga dapat diimplementasikan ya dengan cara-cara berikut. Yang pertama, gotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak atau bergotong royong membersihkan